Sahabat-sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melafalkan 3 kali amin. Amin, 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 amin ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar. Para sahabat yang hadir pada saat itu terheran-heran, penasaran, kenapa Rasulullah mengucapkan 3 kali amin tersebut. Lalu ada salah satu sahabat, ketika Rasulullah selesai turun dari mimbar, ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atani Jibril, malaikat Jibril tadi datang kepadaku, dan malaikat Jibril mendoakan 3 orang. Siapa pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril? Ialah orang yang disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, yang demikian itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang sakota anfuhu fit turab, ragima anfu rajulin, ai sakota anfuhu fit turab, hidungnya terjungkal menyium tanah. Berarti kan orang terhina. Didoakan orang menjadi orang yang hina oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengamini, fakultu amin, kata Rasulullah. Itu orang pertama. Jadi malaikat Jibril mendoakan orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah ketika disebut namanya, didoakan menjadi orang yang rugi. Nomor 2, malaikat Jibril mendoakan orang yang masih ada kedua orang tuanya, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, didoakan menjadi orang yang rugi. Didoakan oleh malaikat Jibril menjadi orang yang hina, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya di saat hidupnya. Yang nomor 3, yang didoakan oleh malaikat Jibril menjadi orang rugi adalah orang yang diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dia berada di dalam bulan suci Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Rugi atau hidungnya terjungkal ke tanah orang yang menangi bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk pada doa malaikat Jibril ini, termasuk salah satu orang yang didoakan oleh malaikat Jibril menjadi orang yang rugi. Lebih-lebih momen bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang termasuk pada doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada alasan atau uzur syar'i. Orang dia fisiknya sehat,
akalnya normal, tetapi dia tidak menghormati bulan suci Ramadan, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Gambarannya itu mereka. Tetapi hatinya tidak tergerak. Hatinya tidak tergerak untuk berpuasa. Bahkan ada dia tidak berpuasa, kemudian makan di tempat-tempat terbuka, rokokan di tempat-tempat terbuka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah dia tidak menghormati bulan suci Ramadan, juga tidak menghormati para as-shaimin, orang-orang yang berpuasa. Maka patut kita syukuri bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, yang patut kita syukuri. Karena di luar sana banyak orang yang fisiknya sehat, akalnya sehat, normal, tetapi hatinya tidak tergerak untuk menghidupkan Ramadan, menyia-nyiakan kesempatan itu, menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah orang-orang yang masuk pada doa malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika kita berada di Ashrul Awakhir min Ramadan, ya, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan lagi salat malam kita, lebih meningkatkan lagi tilawatul Quran kita. Karena 10 terakhir bulan suci Ramadan ini sangat spesial sekali. Terutama kata Rasulullah, fil witri, ya, di hari-hari ganjil. Karena di hari-hari ganjil tersebut berpotensi turunnya Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witrin. Maka carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 terakhir, fi kulli witrin, di setiap hari ganjil, 21, 23, 25, 27, atau bahkan 29. Itu yang dibocorkan oleh, yang diberikan bocoran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah idza dakhala al-ashra, Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, ahya al-laila, beliau menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Dengan apa? Dihidupkan dengan sholat, ya, dihidupkan dengan sholat sunnah, dihidupkan dengan qiyamul lail, dihidupkan dengan zikir. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pada 10 terakhir ini beriktikaf di masjid.
Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan keluarganya untuk ikut berpartisipasi menghidupkan Lailatul Qadar. Artinya Rasulullah tidak sendirian. Tidak sendirian, bersama keluarganya dibangunkan untuk ikut partisipasi. Yang nomor 3, wasyaddal mi'zar. Rasulullah mengencangkan tali pinggang, mengencangkan sarungnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah semangat menyambut menyambut Lailatul Qadar. Atau ada yang menafsirkan wasyaddal mi'zar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di akhir di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah menjauh dari keluarganya, fokus untuk ibadah. Seperti itu, fokus untuk ibadah, menjauh dari keluarganya, fokus untuk ibadah. Ala kulli hal, ketika kita sudah mulai masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka saat itulah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita akan memberikan kemudahan dalam setiap permasalahan, kesulitan yang kita hadapi. Allah akan memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memberikan rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik bekal baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat adalah takwa. Apa itu takwa? Dalam riwayat Rasulullah menyampaikan bahwasanya takwa hahuna. Takwa itu ada dalam hati. Takwa itu apa? At-taqwa ialah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu menjauhi imtitsalul awamir, melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk pada 3 doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.